Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di iPodcast, Industrial Podcast. Jadi pada hari ini perkenalkan saya Salsabila Nuranti Makmur selaku host yang akan menemani teman-teman sekalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol seru tentang perjalanan berkuliah di Teknik Industri Universitas Hasanuddin. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni yang baru menyelesaikan studinya di program studi Teknik Industri Universitas Hasanuddin. Kita akan kumpas tuntas mulai dari pengalaman kuliah, pengalaman di laboratorium, tips-tips selama menjalani kuliah, dan sampai pengalaman berharga selama menjadi mahasiswa. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Salsa, halo semua. Mungkin bisa dilakukan perkenalan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, halo semua. Perkenalkan saya Puji Harisma. Saya angkatan Teknik Industri angkatan 2021 dan sudah resmi lulus dari Teknik Industri kemarin di tanggal 14 Juli 2025. Oh, baik, jadi mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan pertama, Kak. Mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenai awal mula Kakak memilih jurusan Teknik Industri. Apakah itu memang cita-cita dari awal ataukah ada faktor lain sehingga Kakak memilih Teknik Industri ini? Oke, jadi sebetulnya sepertinya banyak ya teman-teman yang relate. Jadi sebenarnya Teknik Industri itu awalnya bukan pilihan pertama saya. Dulu saya lulus di jalur SBMPTN, sekarang SNBT ya. SNBT, dulu saya punya dua pilihan. Prioritas utama saya adalah jurusan lain. Saya maunya jadi dokter dulu, dokter. Atau kalau tidak jadi dokter, saya harus jadi engineer. Cuman permasalahannya adalah saya tidak terlalu berminat untuk jadi masuk ke teknik elektro, sipil, ataupun yang lain-lain. Jadi saya akhirnya cari tahu dan akhirnya dapat nih kalau ada namanya teknik industri yang fokus untuk belajar banyak hal, tapi yang paling penting adalah dia fokus di bagian bagaimana menjadikan segala sesuatu itu efektif dan efisien. Akhirnya singkat cerita dan qadarullah takdirnya memang lolos di pilihan kedua teknik industri. Wah, sepertinya memang rata-rata yang pilih teknik industri itu opsi awalnya adalah dari program studi kesehatan ya, Kak. Kalau Jadi, Salsa sendiri? oh, untuk saya sendiri juga kurang lebih seperti Kakak karena awal peminatan itu di kesehatan masyarakat ya, Kak. Cuma agak melenceng sedikit dikarenakan dulu sempat minder terkait berapa peserta yang akan diterima oleh jurusan tersebut, Kak. Mungkin kita dapat lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mungkin Kakak dapat menceritakan bagaimana pengalaman selama menjalani kuliah di Teknik Industri Universitas Hasanuddin dan apa saja kegiatan yang Kakak lakukan selama masa perkuliahan, Kak. Oke, jadi perkuliahan saya sendiri itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan, ya 4 tahun lah ya. Itu saya sangat tidak menyangka kalau sangat-sangat seru, sangat menyenangkan. Karena selama 4 tahun terakhir ini saya tidak hanya berkuliah, tapi saya juga bisa bergabung di HMTI sebagai staf kajian dan aksi strategis. Terus juga saya sempat jadi asisten lab juga di salah satu laboratorium. Terus juga di semester-semester 7 saya sempat jadi tentor juga untuk salah satu lembaga les, terus juga saya sempat beberapa kali jadi MC untuk himpunan, untuk PPI juga dan beberapa acara lain-lain, dan juga saya sempat volunteering juga di acara suatu organisasi gitu, dan semua itu dilakukan selama saya menjadi mahasiswa teknik industri. Jadi ada banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi kalau kita kuliah di teknik industri Unhas. Wah, berarti sudah banyak kegiatan yang Kakak lakukan selama menjadi mahasiswa di teknik industri ini ya, Kak. Nah, selama Kakak menjalani kegiatan-kegiatan tersebut, pasti tentunya itu akan ada hambatan yang dimana banyaknya mata kuliah yang sehingga mungkin akan Kakak mengalami kesulitan membagi waktu. Nah, untuk menurut Kakak, jika bagaimana mata kuliah di teknik industri tersebut itu semakin meningkat dari semester ke semester atasnya, Kak? Apakah dia dari tingkat terendah sampai ke tingkat lebih sulit atau bagaimana, Kak? Kalau digambarkan dalam suatu grafik nih ya, untuk paling digambarkannya itu dia tidak dari bawah ke atas terus, tapi di semester 4 itu bisa naik naik terus turun, kemudian turun karena lebih santai, mungkin juga karena kita beradaptasi dengan baik, dan juga terakhir naik kembali sedikit saja di bagian fase-fase akhir itu di bagian skripsi. Jadi sebenarnya dia tidak naik terus, tapi lebih ke sedikit bergelombang, tapi semuanya alhamdulillah bisa dilakukan dengan baik.
Alhamdulillah ya Kak. Berarti untuk mata kuliah di teknik industri sendiri itu dia berada dari semester 1 sampai tahap 4, semester 4 itu merupakan tahap pengenalan atau bagaimana kita membiasakan diri terlebih dahulu ya Kak di perkuliahan, kemudian akan mengalami fluktuasi turun dan naik dari kita sendiri lagi Kak, Ya, begitu. betul sekali. Kalau menurut Kakak, apa mata kuliah favorit selama menjalani perkuliahan Kak? Dan kira-kira apa manfaatnya dari mata kuliah tersebut bagi pemilihan karir untuk kedepannya Kak? Oke, kalau, terkait dengan pemilihan karir mungkin saya belum bisa cerita banyak ya. Tapi untuk mata kuliah favorit saya sendiri itu ada mata kuliah di namanya manajemen risiko. Kalau kita pikir-pikir nih, manajemen risiko itu adalah salah satu mata kuliah yang kalau disederhanakan itu bisa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau misalnya nih, kita mau ada kegiatan nih di jam 8 pagi besoknya, kita ada ujian misalnya. Manajemen risiko itu membahas terkait dengan kira-kira hal-hal atau masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi di keesokan harinya dan bagaimana kita mencegah ataupun bagaimana caranya supaya masalah tersebut tidak mempengaruhi kita untuk masuk ujian. Misalnya, kalau ujiannya jam 8, kita mungkin bisa harus bangun lebih cepat atau mungkin kita gunakan alarm. Terus juga risiko lain yang bisa terjadi mungkin kecelakaan di jalan pada saat bawa motor, itu kita bisa turunkanlah risikonya sedikit mungkin dengan membawa kendaraan lebih hati-hati ataupun dengan safety menggunakan helm. Jadi itu sederhana dari manajemen risiko dan itu adalah mata kuliah saya yang paling saya suka. Oh, berarti mata kuliah di teknik industri ini itu dia rata-rata membahas mengenai bagaimana kita mengefisiensikan suatu proses ya Kak, seperti itu kurang Betul lebih. sekali, betul. Mungkin pembahasan selanjutnya dapat masuk ke pembahasan mengenai laboratorium dan kegiatan praktikum selama menjalani perkuliahan di teknik industri Kak. Mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu Kak, berapa kira-kira lab yang dijalani selama perkuliahan di teknik industri ini Kak? Oke, jadi kita absen satu-satu ya. Untuk laboratorium di teknik industri sendiri, menurut pengalaman saya, itu yang pertama ada laboratorium perancangan sistem dan manajemen industri, itu PSMI. Jadi untuk PSMI sendiri, untuk saat ini praktikumnya itu fokus untuk akuntansi biaya. Dia membahas terkait dengan bagaimana perhitungan HPP, bagaimana supaya usaha kita itu sebelum dijual untuk produknya itu tidak mengalami kerugian. Terus yang kedua ada laboratorium eh, statistik statistik dan manajemen mutu itu PTI 1. Dia membahas terkait dengan statistik, bagaimana caranya membaca data, bagaimana kira-kira suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Terus juga PTI 2 itu laboratorium perancangan dan sistem ergonomi itu lebih terkait dengan bagaimana merancang sistem kerja yang ergonomis. Misalnya kita membuat kursi, bagaimana supaya kursinya tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Itu ada sistematikanya sendiri. Terus juga ada PT 3, itu adalah sistem manufaktur. Dia ini kalau dibilang teknik industri, bisa dibilang sangat teknik industri karena dia fokus membahas terkait dengan suatu proses, misalnya di pabrik, dari proses A sampai proses terakhir, itu dibahas bagaimana caranya mengefisienkan waktu, bagaimana caranya meminimalisir waste, dan lain-lain. Terus juga yang terakhir, itu ada lab capstone, itu baru dilaksanakan sekitar 2 kali, yaitu termasuk laboratorium yang baru. Dia itu adalah laboratorium terakhir dan merupakan integrasi dari seluruh laboratorium yang sudah kita lewati di teknik industri. Sebetulnya ada juga lab terkait dengan medfis, metalurgi fisik, itu dia lebih ke gabungan dengan beririsan dengan teknik mesin. Jadi nanti dulu waktu itu dia labnya bersamaan dengan teknik mesin. Jadi kita membahas metal apa ya? Membahas terkait dengan material juga bersama dengan teman-teman di teknik mesin. Wah, berarti dari jurusan teknik industri sendiri tuh dia ada banyak ya Kak, labnya Ada lumayan banyak sekali. banyak. Mungkin dari banyak pengalaman yang Kakak ceritakan tadi, dapat diceritakan Kak, lab mana yang paling berkesan berkesan dari Kakak? Mungkin dari segi menantang atau banyak hal-hal kejadian yang seru dalam lab tersebut, mungkin dapat diceritakan Kak? Oke, kalau untuk paling berkesan, sebenarnya semuanya berkesan, tapi yang paling menantang itu menurut saya pribadi dan teman-teman dulu itu adalah di PT 1, Lab Statistik dan Manajemen Mutu. Itu kenapa? Karena waktu di zaman saya, lab itu termasuk lab yang banyak sekali materinya. Untuk modul 1 dan 2 oke lah masih aman, tapi dari modul satu saja itu kita kan ada tugas pendahuluannya. Waktu itu masih tulis tangan dan itu pertanyaannya mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang harus kita tulis dalam satu malam atau 2 malam waktu itu, dan itu cukup menguras tenaga karena kita kayak
bahkan untuk mengeluh saja tidak sempat begitu. Terus juga di semester 4 ini entah kenapa waktu itu setiap matkul hampir di setiap pertemuan itu pasti selalu ada tugas. Belum lagi untuk teman-teman yang muslim itu kita puasa kan. Jadi masih harus bangun sahur, masih harus mengerjakan yang lain-lain. Bahkan dulu zaman itu saya sering pulang jam 3, pulang balik ke rumah jam 3 malam, terus mungkin tidur 30 menit lah, bangun lagi untuk sahur. Itu bernafas kayak itu yang paling apa ya, yang paling menantang. Untuk lab-lab yang lain itu lebih ke berkesan karena berkesan yang menyenangkan karena kita sudah mulai terbiasa di PT2, PT3 sudah mulai terbiasa. Dimarahi Aslab juga ya dengarkan saja dan lakukan apa yang diminta selama itu benar, selama tidak salah. Jadi PT1 tetap menjadi lab yang paling ah yang paling ya menantang untuk zaman saya waktu itu. Mungkin dari cerita Kakak sebelumnya berarti lab PTS 1 itu merupakan awal dari semuanya ya Kak. Jadi Iya, seperti awal dari bagaimana kita membiasakan diri seperti iya. seperti dimarahi asisten Iya, betul atau sekali. membiasakan diri untuk lab-lab selanjutnya Kak. Berarti jika kita telah berhasil melewati lab PT1 ini, apakah lab-lab selanjutnya menjadi lebih gampang gitu Kak karena telah dirasakan sebelumnya atau gimana? Ya, betul sekali. Semuanya menjadi lebih mudah karena mungkin juga untuk lab PTI 2 dan 3 itu untuk tugas-tugasnya seperti tugas pendahuluan dan yang lain-lain itu sudah tidak terlalu banyak materinya. Jadi dia lebih kecil lingkup pengetahuannya, lebih spesifik, sedangkan PT1 itu lebih luas, lebih banyak istilah yang harus diingat, lebih banyak hal-hal yang perlu dipelajari. Untuk lab-lab selanjutnya itu lebih ke enjoy karena kakak-kakak Aslab juga entah kenapa lebih lembut pembawaannya. Jadi PT1 tetap menjadi lab yang paling mengesankan. Jadi untuk teman-teman semua mungkin dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lab PTI 1 karena sepertinya dari pendapat Kakak lumayan sulit ya teman-teman. Jadi semangat untuk teman-teman yang ingin memasuki jurusan teknik industri. Selanjutnya mungkin seperti yang kita tahu Kak di semester akhir perkuliahan itu kita akan melakukan pemilihan mata kuliah peminatan. Nah, untuk Kakak sendiri itu memilih mata kuliah peminatan apa dan alasannya karena apa kira-kira Kak? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang paling menarik. Saya tadi bilang PTI 1 adalah lab yang paling sulit kan? Ternyata plot twist-nya adalah dari awal sebelum saya masuk PT1, saya sudah incar PT1 itu sebagai lab tugas akhir saya. Jadi meskipun sulit itu tidak mengubah mengubah pilihan saya untuk tetap ambil PT1. Jadi pada saat di semester 7 itu ada matkul pilihan yang mana wajib diambil sebagai syarat untuk bisa mengambil judul mata kuliah, judul tesis, judul skripsi di lab tersebut. Jadi untuk saya sendiri waktu itu mengambil tadi manajemen risiko dan juga mata kuliah satunya lagi itu ada namanya rekayasa kualitas. Jadi manajemen risiko itu sudah saya jelaskan tadi ya terkait dengan bagaimana meminimalisir terjadinya risiko, bagaimana mungkin bahkan risiko dihapuskan begitu bisa, dan juga untuk rekayasa kualitas sendiri itu masih ada kaitannya dengan manajemen mutu di PT1. Jadi kita fokus untuk waktu itu saya dapatnya tugas untuk bagaimana caranya mendesain suatu produk itu dengan mengedepankan apa yang diinginkan konsumen. Jadi waktu itu saya buat meja setrika, tapi meja setrikanya yang kakinya bisa di adjustable sesuai dengan bentuk ergonomis dari tukang laundry. Jadi itu juga menarik menurut saya. Kenapa memilih itu? Karena sebenarnya waktu itu saya memilih karena memang saya selalu tertarik sebenarnya dengan statistik, cuman labnya saja yang sangat sulit, tapi setelah dijalani untuk mata kuliah pilihannya itu sebenarnya cukup menyenangkan. Dan juga bagi teman-teman waktu itu rekayasa kualitas itu lebih ke belajar mandiri, jadi jarang ada kelasnya, tapi belajar mandirinya tetap jalan. Jadi tidak bertemu dengan dosen setiap pekan, tapi ada tugas besar dari awal yang diberikan dan itu dikerjakan selama satu semester berlangsung. Berarti dari lab PT1 sendiri ini dia menurut Kakak itu merupakan lab paling sulit sekaligus yang menarik ya Kak untuk dibahas. Jadi sehingga Kakak ambil peminatan tersebut ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, mungkin kita pilih peminatan tersebut dikarenakan ada berkaitan dengan tujuan karir Kakak, rencana karir Kakak selanjutnya atau bagaimana Kak? Sebenarnya itu berkaitan karena dulu waktu semester 4 saya kan sudah mau ambil PT1. Jadi ada namanya dulu program MSIB
itu studi independen. Saya ambil program dari namanya MIKTI. Itu MIKTI dia memberikan apa ya, studi independen terkait dengan data scientist. Jadi saling berkaitan data scientist, statistik, dan terkait dengan rencana karir. Waktu itu saya memang selalu bilang saya mau deh jadi data analis atau data scientist, itu memang berkaitan. Makanya saya ambil lab PT1 sebagai lab untuk tugas akhir saya. Jadi memang berkaitan. Cuman sekali lagi teman-teman, kita hanya bisa berencana ya untuk waktu itu memang saya memang selalu PT1, tapi untuk sekarang karena saya sudah lulus, saya lebih ke melihat peluang yang ada dulu. Karena sekarang untuk statistik saya belum dapat untuk lowongan statistik itu sendiri, tapi kalau untuk teknik industri masih banyak yang lain. Wah, berarti, dari cerita Kakak secara keseluruhan tadi itu berarti sangat banyak pengalaman yang didapatkan selama menjalani perkuliahan di jurusan teknik industri ini ya, Kak. Dari awal sampai akhir itu, merupakan kegiatan yang sangat menantang gitu ya, Kak. Sebagai seorang yang telah lulus dari program studi ini, Kak, mungkin ada saran atau, tips yang dapat dikasih ke adik-adik tingkat mengenai bagaimana cara ia mengatur kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadinya, Kak? Oke, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang selalu ada di benak semua mahasiswa. Tapi sebenarnya untuk saya pribadi sendiri, untuk hal seperti ini, saya lebih ke dua hal. Saya fokus untuk mengerjakan apa yang ada di dalam kendali saya, dan yang kedua saya pasrahkan, seni melepaskan, seni mengikhlaskan untuk hal-hal yang memang tidak bisa saya kendalikan. Misalnya dulu waktu zaman-zaman lab statistik dan juga medfis, metalurgi fisik. Itu di metalurgi fisik ada kendala. Kendalanya itu adalah konflik karena ada satu teman yang sangat sulit untuk diajak asistensi. Aturan asistensi adalah beberapa harus datang. Nah, masalahnya adalah saya tidak bisa mengatur teman ini bisa datang atau tidak. Tapi yang saya bisa atur adalah saya bisa mengerjakan semua asistensi, saya dan teman-teman bisa mengerjakan asistensi yang memang sudah menjadi tugas kita. Tapi untuk teman yang memang tidak terlalu peduli dengan kelompok kami ini, kami tetap ajak. Tapi kalau pada akhirnya dia tidak datang, kami mengikhlaskan semua itu, tapi harus ada upaya lain. Misalnya negosiasi ke kakak asal, bilang, "Kak, ini tidak bisa datang karena alasannya tidak bisa diketahui dan kami sudah hubungi dan lain." Pada akhirnya juga kakak asli pasti bisa memahami hal tersebut. Jadi itu salah satu contoh paling sederhana. Jadi kita fokus saja untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, untuk hal-hal yang di luar kendali kita ikhlaskan saja dulu. Ya, Kak, membahas mengenai tersebut, Kak, kira-kira, dari banyaknya permasalahan tadi yang kita bahas, dan bagaimana tips-tips untuk menjalani perkuliahan selama ini, menurut Kakak apa strategi yang paling efektif untuk menghadapi mata kuliah yang sulit, Kak? Mungkin seperti lab yang tadi atau dan lain sebagainya, Kak? Oke, untuk mata kuliah terkait dengan lab, kalau lab sebenarnya itu tidak terlalu sulit teman-teman, karena pasti kita akan selalu punya teman yang bisa mengajari, bisa memberikan pencerahan. Tapi kalau untuk mata kuliah yang lain-lain nih, misalnya kalau saya ada kita rinci ke 3 tahap. Yang pertama itu dekonstruksi, yang kedua rekonstruksi, yang ketiga validasi. Yang pertama dekonstruksi, ini saya pakai pada saat zaman saya skripsi. Karena skripsi itu kan adalah tugas sendiri ya, tugas masing-masing. Yang pertama dekonstruksi. Saya akan ambil statistik ya, yang mana pada waktu itu saya taunya PT1 itu paling sulit. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu paling paham setelah lulus dari PT1, tapi karena saya harus belajar lagi, saya dekonstruksi. Yang pertama adalah saya cari sebenarnya apa yang masalahnya, apa materi-materi kecilnya dulu. Saya pilah-pilah, kayak misalnya saya cari istilah-istilah dalam structural equation modeling. Saya cari, terus saya cari tahu apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Ketika saya mendapatkan satu informasi, misalnya penelitian eksploratif adalah seperti ini. Nah, jawaban tersebut pasti menimbulkan satu pertanyaan lagi. Saya cari lagi jawabannya, begitu seterusnya. Lalu yang kedua tadi rekonsiliasi gitu. Jadi pada proses ini saya mulai melakukan belajar aktif. Kalau teman-teman mungkin ada yang suka mencatat, ada yang suka highlight. Kalau saya lebih ke mencatat biasa saja, mencatat di buku. Kemudian saya baca ulang sampai saya paham. Terus juga saya mulai menonton YouTube karena kebetulan untuk statistik itu sendiri ada banyak referensinya di YouTube. Terus habis itu yang ketiga itu validasi. Nah, kebetulan karena kemarin saya skripsiannya ada teman juga yang yang
skripsinya itu topiknya masih berkaitan, jadi saya belajar sama dia. Dan kebetulan kami seminar hasilnya juga bersama. Halo Marwani, sama-sama, dan juga seminar tutupnya alhamdulillah sama-sama. Jadi kita belajarnya barengan. Jadi kayak Marwani coba presentasi, nanti saya tanya apa apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Jadi itu lebih ke aktif. Jadi Marwani mulai berpikir, oh iya apa ya tadi jawabannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk belajar ada banyak cara, tapi untuk saya sendiri ada 3 itu: dekonstruksi, rekonsiliasi, dan terakhir apa? Validasi. Jadi tapi tergantung lagi untuk teman-teman, setiap orang punya cara belajarnya masing-masing, tapi itu dari versi saya sendiri. Wah, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum menemukan metode pembelajaran atau belajar yang tepat, mungkin dapat menerapkan 3 metode tadi yang disampaikan oleh Kakak sebelumnya. Dan untuk kegiatan lab seperti yang dijelaskan oleh Kakak tadi itu, berarti kita akan selalu dalam lab tersebut itu kita tidak bekerja sendiri, teman-teman. Berarti kita itu dapat mengandalkan teman-teman kelompok kita, dapat bekerja sama atau dapat belajar bersama teman-teman kelompok kita, sehingga dapat menciptakan suatu kelompok yang harmonis dan bersatu begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin Kak, bagaimana cara Kakak memanfaatkan fasilitas kampus dan dosen agar proses belajar tersebut itu dapat lebih maksimal? Sebenarnya teman-teman untuk fasilitas-fasilitas itu sendiri tidak ada tips khusus karena sebenarnya semuanya terbuka. Laboratorium selalu terbuka, tinggal komunikasikan saja kalau misalnya mau belajar di laboratorium A, komunikasikan saja ke asistennya, asisten labnya masing-masing, Kak, mau pakai ini di sini. Karena sebetulnya dari teman-teman 21 sendiri itu dari awal masuk lab PSMI sampai terakhir itu semua lab selalu terisi. Jadi kalau mau asistensi pasti semua fasilitas kampus mau laboratorium itu semuanya terisi. Kalau untuk dosen sendiri, insya Allah untuk dosen teknik industri itu bisa dihubungi melalui kontaknya masing-masing. Asal ada kita tahu etikanya ya, untuk jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian kita tahu semua itu. Dan juga apa ya, untuk pada saat di kelas pun kita bisa komunikasi setelah kelas, bilang Bu, saya mau konsultasi terkait hal ini dan ini. Itu sangat bisa dilakukan. Berarti dari fasilitas kampus dan dosen sendiri itu dapat digunakan oleh mahasiswa, namun tentunya harus melalui proses izin yang sopan atau yang lebih tahu etika begitu ya Kak, terlebih dahulu. Ya, betul. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak mengenai kendala apa saja yang pernah dialami atau dilalui selama menjalani perkuliahan ini dari sisi akademik maupun non akademik mungkin Kak. Jadi kalau saya sendiri untuk kendala-kendala berteman itu sudah biasa ya. Biasanya juga teman-teman pasti adalah punya teman yang sangat sulit diajak untuk misalnya berkelompok, mengerjakan tugas. Tapi kalau dari saya sendiri, ada satu hal misalnya, teman-teman adalah orang-orang yang selalu punya hal-hal yang mau dilakukan. Kayak misalnya, saya mau pertukaran pelajar, saya mau mengerjakan lomba ini dan ini. Nah, kendala saya yang terbesar waktu itu saya di semester 5. Jadi sebenarnya saya sempat lolos untuk program PMM, teman-teman. Jadi untuk program pertukaran mahasiswa merdeka, waktu itu saya PMM 3 itu lolos untuk ke salah satu universitas. Hanya saja kendalanya itu muncul karena tempat saya untuk PMM di waktu itu di USU itu punya kurikulum yang agak berbeda dengan Teknik Industri Unhas. Jadi agak sulit untuk berkomunikasi dengan pihak USU dan juga Universitas Hasanuddin sendiri untuk bagaimana caranya supaya ketemu ini kurikulumnya. Tapi memang pada waktu itu mungkin ada hal-hal lain yang terjadi yang membuat pada saat itu memang saya tidak bisa naik PMM waktu itu. Jadi akhirnya saya batal untuk ikut PMM. Dan juga tidak lama setelah itu ada masalah yang terkait dengan non akademik, misalnya masalah keluarga. Waktu itu ibu saya sakit, jadi saya berpikir mungkin ini alasan kenapa saya tidak bisa ikut PMM ya, karena tiba-tiba ibu saya sakit, dan itu bukan sakit yang main-main begitu. Jadi pada saat semester 5 saya harus sambil jadi aslab, dan juga saya pulang balik ke kampung halaman saya tiap minggu untuk menjenguk ibu saya. Jadi sebenarnya kembali lagi itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita, teman-teman. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskan dan juga mengerjakan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah menjadi hal-hal yang memang kita harus lakukan gitu. Oh, mungkin dari yang sudah Kakak ceritakan tadi mengenai pengalaman yang bagaimana Kakak tidak jadi mengikuti pertukaran pelajar dikarenakan perbedaan kurikulum, dan juga kesibukan Kakak yang harus bolak-balik dikarenakan ibu Kakak yang sakit. Mohon maaf sebenarnya tadi. Jadi mengenai hal tersebut, bagaimana cara Kakak mengatasi permasalahan tersebut atau menutupi? Misal Kakak mengikuti kegiatan-kegiatan lain sebagai pengganti dari kegiatan PPMP pertukaran mahasiswa tersebut, atau ada mungkin kegiatan lain Kak? Nah, itu yang menarik karena waktu semester 5 karena batal ikut PMM, saya akhirnya bisa jadi aslab.
Aslab PSMI, dan itu juga suatu pengalaman yang berharga ya teman-teman, karena kita interaksi langsung kepada adik tingkat, mengajar untuk laboratoriumnya itu sungguh menarik, dan juga jadi salah satu pengalaman yang berharga. Jadi apa ya, lebih ke segala sesuatu yang tidak kita dapat padahal kita harapkan, tapi ternyata ada penggantinya. Jadi kembali lagi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesedihan atau sedang meratapi sesuatu dikarenakan sedang mengalami fase kegagalan, mungkin teman-teman tidak perlu terlalu bersedih karena akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi oleh Tuhan tentunya ya teman-teman. Mungkin selanjutnya Kak membahas mengenai dari semua perjalanan Kakak di teknik industri ini, apa pengalaman yang paling membekas dan tidak akan terlupakan Kak? Kalau saya yang paling membekas adalah teman-teman teknik industri. Itu menurut saya ya, itu cukup solidaritas. Apalagi di akhir-akhir perkuliahan ini, satu persatu teman itu sudah seminar hasil, seminar tutup, dan mereka datang untuk memberikan support, memberikan selamat, dan itu adalah salah satu hal yang tidak bisa saya lihat di fakultas-fakultas yang lain misalnya. Kayak fakultas lain itu lebih ke baku circle. Kalau di sini kita, ya, betul-betul semua teman kalau ada waktunya pasti datang untuk memberikan selamat, memberikan support, selamat atas ujian sarjananya, selamat atas ininya, dan itu betul-betul hal yang paling saya suka dari teknik industri. Apalagi seluruh teknik kayaknya seperti itu ya, tapi teknik industri menurut saya sangat membekas ya, apalagi teman-teman yang sangat suportif, dan alhamdulillah selama dari PT1, dari PSMI bahkan sampai Capstone, saya merasa teman-teman kelompok saya adalah teman-teman yang sangat-sangat suportif, sudah melewati semua lab-lab dengan baik. Berarti dari segala kegiatan yang telah dilalui akademik ini Kak, kita mendapat cara pandang yang berubah, jadi itu antaranya mengenai teman-teman sebelumnya ya Kak. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, berarti teman-teman di perkuliahan ini dia lebih solid dan bekerjasama gitu ya Kak. Mungkin itu saja untuk cerita-cerita atau pembagian pengalaman kita yang sangat berharga pada hari ini. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang berkuliah atau akan melakukan perkuliahan di teknik industri khususnya di Universitas Hasanuddin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.